Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah daring Ulumul Quran. Kali ini kita akan belajar tentang ilmu Makki dan Madani. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang paling sempurna. Kita semuanya sepakat untuk ini ya. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, sehingga umat Islam wajib mempelajari isi daripada Al-Quran itu. Kalau tidak umat Islam, siapa lagi yang akan mempelajari Al-Quran? Bagian sederhana untuk mempelajari Al-Quran dapat berawal dari ayat demi ayat. Tentu sudah banyak diketahui bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, dan dengan asbabun nuzul yang berbeda-beda pula. Di antaranya ada yang turun sebelum hijrah di Madinah, dan ada pula yang turun sesudah hijrah di Madinah. Para pakar mengklasifikasikan ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran menjadi dua, yakni Al-Makki dan Al-Madani. Secara etimologi, kata Al-Makki berasal dari kata Makkah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Secara harfiah, Al-Makki atau Al-Makkiyah berarti yang bersifat Makkah atau yang berasal dari Makkah, sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Secara terminologi, Al-Makki wal Madani berarti suatu ilmu yang secara khusus membahas tentang tempat, waktu, dan periode turunnya ayat atau yang seluruh ayatnya berstatus sebagai ayat Makkiyah. Surat Al-Madaniyah murni atau surah yang seluruh ayatnya berstatus sebagai Madaniyah. Surah Al-Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah atau surah yang sebetulnya kebanyakan berisi ayat Makkiyah, akan tapi di dalamnya ada sedikit ayat yang berstatus Madaniyah, dan surah Al-Madaniyah berisi ayat Makkiyah. Di antara sekian contoh ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah ialah surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal adalah Madaniyah, tapi banyak ulama mengecualikan ayat 30 pada surat Al-Anfal ini. Ciri-ciri ayat Al-Makki. Untuk membedakan antara ayat Al-Makki wal Madani dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri ayat Al-Makki antara lain, yang pertama, ayat dan surahnya pendek dan susunannya luas dan jelas. An-Nas, Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, semuanya pendek ya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Yang kedua, ayat-ayatnya lebih puitis atau bersajak. Yang ketiga, Al-Makki banyak yang menyebut qasam atau sumpah, tasbih, penyerupaan, dan amsal atau perumpamaan. Yang keempat, surah-surah Al-Makki mengandung lafaz ala. Yang kelima, surah-surahnya mengandung seruan hai sekalian manusia, ya ayyuhan nas ya, dan tidak mengandung seruan hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak seperti itu. Yang keenam, ayat-ayatnya mengajak kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan ciri-ciri ayat-ayat Al-Madani, yang pertama, surah-surahnya memuat kewajiban. Yang kedua, surah-surahnya banyak menyebutkan orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut adalah Al-Makkiyah. Yang ketiga, Al-Madaniyah adalah setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Yang keempat, menjelaskan ibadah. Ayat Madaniyah ciri-cirinya banyak menjelaskan ibadah, muamalah, had atau sanksi, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, baik di waktu damai maupun perang, terus kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Ciri yang kelima, Al-Madani berisi seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Lalu apa sih urgensi mempelajari Al-Makki wal Madani? Yaitu urgensinya mengenal Al-Makki wal Madani. Yang pertama, membantu dalam memahami Al-Quran. Kita akan lebih mudah dalam memahami Al-Quran jika tahu tentang Al-Makki wal Madani. Yang kedua, dapat meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan sebagai pedoman bagi langkah-langkah untuk berdakwah.
Yang ketiga, dapat memberi informasi tentang sirah kenabian. Kanjeng Nabi itu waktu di Makkah seperti apa sejarahnya, terus ketika di Madinah seperti apa, seperti itu. Yang keempat, dapat mengetahui nasikh dan mansukh. Jadi ayat yang dihapus, terus mana ayat yang menghapuskannya, itu nanti bisa dipelajari dari Al-Makki wal Madani ini. Yang kelima, dapat mengetahui sejarah pensyariatan dan proses penurunannya yang berangsur-angsur. Yang keenam, dapat memperkuat keyakinan umat Islam tentang otentisitas dan originalitas Al-Quran itu sendiri. Mungkin sedikit dari saya seperti itu. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.